Shalom shalom, kita jumpa lagi. Kali ini ada yang agak kesel. Gimana sih harus masih disuruh memberi? Gue udah terbatas nih. Masa dituntut terus memberi. Apa percaya itu harus memberi? Masa dikit-dikit duit, uang? Saudara, tenang dulu. Di dalam Tuhan itu ada ketenangan. Ya kan? Di dalam Tuhan itu Bapa itu ya saudaraku, tidak pernah menuntut. Dengar baik-baik. Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang pertama-tama memberi. Kalau dia tidak memberi, kita tidak punya apa-apa. Nah, menarik. Kalau engkau tidak pernah menerima, saya mau berkata, jangan pernah memberi. Sejak saya pertama kali percaya Tuhan di usia 19 tahun, di kala itu ya saudaraku, 20 tahun, saya tentu baru kuliah. Saya dapat uang kiriman dari orang tua 150.000 satu bulan. Itu jumlah yang banyak atau jumlah sedikit, saudara kalkulasi sendiri. Saya tidak bicara tentang jumlah, tapi saya berbicara tentang sikap hati. Dan di awal tahun, di akhir tahun 91, awal tahun 92, saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingat perjalanan yang sangat terbatas untuk biaya naik bus kota 3 kali, untuk biaya hidup. Tetapi saya belajar untuk mengalokasikan di masa itu untuk membagi dan untuk memberikan apa yang saya percayai di masa itu. Dalam keterbatasan saya, bahwa saya perlu memberi. Ya, tentu agak terbatas, tetapi saya tidak pernah berhutang. Yang saya ingat ada teman saya bahkan berhutang sama saya. Bahkan ada yang hutangnya tidak dibayar. Tentu tidak usah dibayar lagi sekarang, karena sudah diampuni dan sudah dilunaskan. Tapi yang menarik buat saya, di dalam keterbatasan itu, kemudian saya perlu bekerja untuk membiayai kuliah dan sebagainya. Saya ingat, kalau mau bicara terbatas, saya hidup dalam keterbatasan yang amat sangat. Pergi kuliah tidak punya tas, pakai celana sudah naik 10 cm dari kaki batas sepatu ke atas. Itu mungkin hari ini bisa jadi model baru, ya, gaya sepertinya. Tapi itu sebenarnya adalah celana dari high school, dari saya waktu itu SMA, dan tidak ada celana lain. Jadi masih saya pakai buat kuliah. Ternyata badan saya tambah tinggi saat saya kuliah itu. Jadi celana jadi gantung. Tetapi tidak boleh membatasi saya. Iman saya, percaya saya. Sampai memang saya terbatas, sangat terbatas. Saya belajar selalu memberi. Saya belajar untuk meneruskan. Tapi saya tidak pernah mau meminjam dan berhutang. Kenapa saya memberi? Karena saya tahu saya menerima. Saya menerima dari orang tua walaupun terbatas. Saya menerima saat saya bisa bekerja. Saya menerima upah. Dan Tuhan memberikan saya kebaikan, kesehatan. Saya bisa memberi. Dan memberi saya, tentu saya beri dulu. Dan saya cukupkan dengan apa yang ada. Jadi bukan saya memberi sisanya. Saya memberi dan menaruhkan di awal. Apa yang saya percayai sesuai dengan kasih yang saya terima. Dan yang kedua adalah iman percaya saya. Ini adalah hati Tuhan. Kenapa kita perlu memberi? Saya percaya seperti ini. Karena bukan Tuhan butuh. Karena itu adalah perjalanan kasih dan iman kita. Kita membangun percaya iman kita kepada Tuhan. Nah, apakah salah kalau saya tunggu saya mampu, saya kaya, saya baru memberi? Nah, di sini kurang tepatnya. Kalau kita mau melihat kekayaan atau mengukur kekayaan seseorang, saya simpel. Ukurlah dari seberapa banyak yang bisa dia teruskan.
Atau lebih tepatnya, saya mengukur kekayaan saya dari seberapa banyak yang saya bisa bagikan. Atau begini, lebih enaknya begini. Kalau engkau kaya, artinya engkau adalah orang yang meneruskan banyak. Karena yang meneruskan banyaklah yang kaya, bukan yang bisa menyimpan banyak dan bisa menghasilkan banyak. Kenapa saya berkata begitu? Karena kekayaan itu tidak pernah dimaksudkan untuk diri kita sendiri. Karena kekayaan yang datang daripada Tuhan adalah untuk kita teruskan dan kita bawa. Untuk hidup kita itu berlimpah-limpah. Namanya berlimpah itu meluap-luap keluar. Namanya berlimpah itu tidak pernah tersimpan di dalam, tersembunyi dan terkunci. Namanya berlimpah itu mengalir. Makanya saya percaya kalau kita mau mengukur hidup kita kaya atau miskin, ukurlah dengan seberapa banyak yang engkau berikan dan engkau tidak kecewa, engkau tidak terlukai dan engkau tidak merasa miskin. Kalau kita memberi dengan sukacita. Yang bisa memberi, yang bisa meneruskan karena kasih, itulah yang dimaksud dengan kaya. Kekayaan yang sejati adalah saat engkau bisa meneruskan apa yang engkau terima. Ada seorang janda tua, ibu-ibu tua, masuk ke satu tempat ibadah dan dia mempersembahkan satu keping uang. Mungkin itu keping yang paling kecil nilainya, nominalnya dari yang ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pemberian wanita itu lebih besar daripada pemberian orang-orang lain. Kenapa? Karena dia berkata bahwa dia memberikan apa yang dia punya seluruhnya, atau yang terbaik dari jumlah total yang dia punya dibandingkan dengan pemberiannya. Pemberiannya itu sangat berharga. Ternyata mengukurnya adalah berdasarkan seberapa yang kita punya, bukan seberapa yang akan kita punya, atau seberapa yang orang lain punya, atau bukan mengukur dari ketidakpunyaan, tapi apa yang kita punya. Nah, ini yang menarik. Jadi dia memberikan jumlah yang besar dibandingkan dengan hartanya. Ini pemberian, saudara. Kalau pemberian itu tidak berarti, Tuhan Yesus tidak akan mengomentari itu. Artinya pemberian itu berarti, tetapi bukan dari nominalnya. Beda kalau saudara punya, saudaraku banyak dan saudara simpan dan saudara berikan sebagian yang jumlah yang sangat kecil yang tidak ada risiko. Seperti uang itu hilang di kantong dan kemudian tidak berarti buat engkau dan itu yang engkau berikan. Pemberian bukan itu. Pemberian adalah rasa kasih yang kita terima, rasa percaya yang kita teruskan oleh karena iman. Jadi pemberian itu sangat berharga di mata Tuhan. Pemberian itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Pemberian itu bisa juga kita tahu dipakai untuk meneruskan, ada orang-orang yang bisa ditolong. Tetapi seandainya pun pemberian itu, saudaraku, tidak tahu diapakan, itu bukan urusan kita lagi. Karena apa? Karena urusan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Urusan kita adalah berapa yang kita terima dari Tuhan. Nah, kalau bicara memberi, kembalilah bisa melihat apakah engkau sudah menerima. Kalau saya meneruskan hidupan saya sekali lagi, saya melihat hidupan saya sampai hari ini, saya menerima begitu banyak. Begitu banyak. Memang ada masa di mana saya bekerja luar biasa sungguh-sungguh sehingga menghasilkan. Tetapi saya hanya melihat hari ini. Saya mendapat kemurahan dan saya menerima. Saya hari-hari saya bahkan belakangan ini saya melihat begitu banyak yang saya terima di dalam hidupan saya. Sehingga begitu banyak alasan untuk saya memberi, meneruskan dengan kelimpahan. Bukan hanya menerima dengan kelimpahan, tapi bisa meneruskan dengan kelimpahan. Dan saya percaya ini bisa menolong hidupmu untuk bisa melihat sekali lagi. Lihatlah di dalam hidupmu berapa banyak yang sudah engkau terima. Kalau engkau dapat bersyukur untuk itu, engkau dapat meneruskan di dalam kasih dan di dalam iman.